akses jalannya sini sakit pang. Namanya musim hujan nih kan bilang banyak pakai jukung perahu. Nah, jadi amunnya nang tuh banyak ada nambah jalan picak. Jalanannya nih habis dikewok nih licak benar pang. Ada nang kayak dahulu tuh bilanya hujan sehari 2 hari, bilanya ada panas nyaman di jalan nih. Amun nang hari licak nih kan kalau dijalani lagi habisnya bisa terjungkang kendaraan. Ke jalan aja terpeleset kalau ya kawan ini pasti giakan pang di Batui kah batu gunung. Kelurahan Sungai Lulur, Kecamatan Banjarmasin Timur merupakan daerah terluar dari kota Banjarmasin. Jadi ujungnya kota Banjarmasin yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Banjar. Di Kelurahan Sungai Lulur ini masih terdapat 323,5 lahan pertanian, yang mana terdapat juga di situ di 11 kelompok tani ya. Jadi aktivitas pertanian di Kelurahan Sungai Lulur ini masih aktif, namun akses jalan yang digunakan oleh masyarakat khususnya pertanian ini sangat terkendala karena selain kurang layaknya jalan, kemudian ada jembatan yang kurang layak. Ada 6 jembatan, terdapat aliran anak sungai yang berfungsi sebagai pengairan lahan pertanian. Kami, anggota Kodim 1007 Banjarmasin, melaksanakan TMMD, pembuatan jembatan yang langsung dipimpin oleh Komandan Kodim 1007 Banjarmasin. Kami berusaha untuk menjadi contoh dan mempelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya. Sesuai dengan pedoman kami, 8 wajib TNI, poin ke-8. Meskipun kami dalam melaksanakan TMMD, cuaca tidak menentu, kadang panas maupun hujan, tapi tidak menyurutkan semangat kami untuk selalu bekerja. Hari ini kita akan melaksanakan berangkat menuju ke Desa Sungai Lulut dalam rangka meninjau lokasi TMMD. Adapun tim yang bersama saya yaitu tim Stafter, kemudian Lurah, kemudian Pak RT yang ada di sini. Oke, berangkat. Berangkat. Hadirnya TMMD di sini membantu percepatan pembangunan infrastruktur kelurahan. Jadi adanya permintaan dari bawah, dari desa, dilaporkan kepada tentunya kepada Babinsa, Babinsa kepada Ranil, sampai seterusnya, sehingga terciptalah TMMD ini diadakan kerjasama dengan pihak pemerintah. Ini berarti jembatan ke-6 terakhir ya? Ya baik, ini jembatan ke-6 yang terakhir. Sama, kita akan membangun juga lebar 6, kemudian panjangnya 3 meter.
sasarannya itu ada 6 sasaran. Jadi 6 sasaran itu terdiri dari jembatan 6 kali 9 itu ada 1. Itu tempatnya di jembatan 5. Kemudian jembatan sasaran 3 kali 3 itu ada 2. Ada 2 sasaran. Jadi panjangnya 3 meter, kemudian lebarnya sama 3 meter. Kemudian sasaran yang selanjutnya ada 3 itu adalah sasaran jembatan 6 kali 6. Itu ada 3 buah. Yang kita lihat bersama ini adalah termasuk sasaran yang 6 kali 6. Itu ada 3. Jembatan 1, jembatan 2, dan jembatan 3. Itu semuanya sasaran 6 kali 6. Kita mempunyai sasaran tambahan, rehab musola, kita melaksanakan rehab musola, ganti atap, kemudian kita cat, kita perbaiki, kita membuat MCK di situ, kemudian kita membuat tempat wudhu bagi musola yang membutuhkan. Ada 2 musola di situ, kita buat tempat wudhunya. Kemudian kita siapkan juga pos kamling. Nah, pos keamanan keliling ini kita bangkitkan lagi, kita hidupkan lagi sehingga ada ketahanan di dalam wilayah ini. Baik itu ketahanan nasional maupun ketahanan yang lainnya. Saat ini adalah TMMD yang ke-119, di mana kegiatan ini adalah TMMD itu adalah kegiatan yang terpadu dan terintegrasi. Seluruh elemen masyarakat dan pemerintah daerah maupun kementerian lembaga yang bertujuan ya untuk keadilan pada masyarakat. Apa hasilnya? Ya seperti ini, kita melaksanakan kegiatan fisik seperti jembatan, mungkin perbaikan jalan, pembersihan saluran air dan yang lain-lain kegiatan fisiknya. Dan ada kegiatan non fisik, penyuluhan hukum, penyuluhan tentang kegiatan narkoba, penyuluhan stunting. Ada juga yang sekarang ini sebenarnya yang kita sampaikan ke anak muda itu cara beretika menggunakan media sosial itu. TNI maupun Pak Wali Kota bersama-sama untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat sebenarnya tujuannya itu. Sehingga keadilan pembangunan, keadilan yang didapatkan oleh masyarakat mulai dari kota sampai ke kelurahan-kelurahan dan di desa-desa itu sama. Jalannya sudah bagus,
tidak harus nyebrang sungai, ada jembatannya. Terus cara fisiknya bisa melalui penyuluhan tadi saya bilang sehingga bisa dirasakan oleh warga. TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD merupakan program lintas sektoral yang dikolaborasikan dengan program TNI bersama dengan lintas kementerian dan lembaga terkait bersama pemerintah daerah dengan tujuan mewujudkan percepatan dan pemerataan pembangunan di wilayah yang masuk dalam kategori 3T, yaitu terluar, terpencil, dan terisolir. Melalui program TMMD yang digagas TNI inilah, sebagai bentuk kehadiran Korem 101 Antasari bersama dengan pemerintah di wilayah Kalimantan Selatan agar pembangunan di seluruh wilayah-wilayah yang sulit dijangkau dapat terwujud secara merata. TNI harus hadir di tengah-tengah kesulitan masyarakat, apapun bentuknya, dan senantiasa menjadi solusi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, dengan kegiatan TMMD, kita berharap akan semakin meningkatkan kemanunggalan TNI dan rakyat dan membangkitkan kembali nilai-nilai gotong royong di masyarakat. Oke, alhamdulillah sampai dah di jembatan pertama di TMMD 119. Itu masih ada lagi tuh. Jalan kaki lagi. Semangat. Saya apresiasi dan terima kasih banyak TMMD tahun ini berjalan dengan lancar. Pak Dandim, terima kasih banyak ya, kolaborasi yang sangat efektif sekali di lapangan. Targetnya memang untuk penyelesaian jalan usaha tani dengan membangun beberapa jembatan. Saat ini kita ada di jembatan pertama 6x6 ukurannya, dan ini dibangun dari konstruksi ulin. Saya kira ini yang spesifik khas lokal Kalimantan Selatan dan Banjarmasin. Tidak bisa langsung dibikin bokalpet karena pasti akan tenggelam. Maka memang kita mengambil kearifan lokal, dan terima kasih banyak dalam sebulan ini bisa selesai walaupun hari hujan dengan teman-teman dari Kodim dan dibantu juga oleh masyarakat. Itulah kemanunggalan TNI dengan masyarakat dan rakyat sehingga jalan usaha tani ini bisa selesai tepat waktu dan sangat bermanfaat tentunya nanti bagi masyarakat di sekitar sini. Ini adalah dari daerah, dari wilayah, dinaikkan ke atas, sehingga sasaran yang menentukan adalah Pemda itu sendiri. Mengangkat kearifan lokal itu menjadi keharusan, karena salah satu sasaran TMMD ini selain sasaran fisik yang saya sebutkan tadi, ada sasaran non-fisik, yaitu tentang wawasan kebangsaan, tentang bahaya narkoba, tentang taat hukum, sehingga dari waktu ke waktu kebinekaan Indonesia itu akan tetap terpelihara.